Dah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Halo my students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hello my students, how are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. How about you? Okay. How about me? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Okay. In this meeting, like before we start our lesson, we will pray together, and it will be led by one student, a student. It is ideal to lead the praying. Okay, ideal, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam din Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ilman warzuqni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Okay. Alhamdulillah. Thank you for Aidil. You have lead our praying before we start our lesson. Thank you, Aidil. Okay, my students. In this meeting, I want to tell you or explain to you about our material, new material. Of course, in English subject, it is about procedure text. Jadi, sebelumnya, before I wanna ask you, apakah antum pernah mendengar tentang materi prosedur teks, baik itu dalam bahasa Indonesia mungkin, atau dalam pelajaran bahasa Indonesia, apakah sudah pernah belajar sebelumnya? Sudah. Oke, good. Nah, intinya kalau untuk penjelasannya, baik itu pengertian, bagian-bagian dari prosedur teks itu dan tujuan dari prosedur teks itu sebenarnya sama dengan yang diajarkan di mapel bahasa Indonesia, ya. Cuman, tetapi ada sedikit perbedaan di sana. Apa yang membedakan? Otomatis bahasanya yang berbeda. Kalau bahasa Inggris berarti menggunakan bahasa Inggris semua penjelasannya. Dan kalau untuk bahasa Indonesia otomatis semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Oke, Ananda, sebelum Ustazah, before I explain to you about our material, I will explain to you about our KD, ya. Bacakan KD and also our purpose, tujuan pembelajaran, seperti itu. Ustazah akan sampaikan untuk KD di materi prosedur teks, yaitu terdapat pada KD 3 dan 4. Bagaimana penjelasannya? Yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, untuk KD 4.4
Nah, ini untuk keterampilan. Bunyinya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan prosedur lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran jika materi ini Ustazah sampaikan, di sini Ustazah menggunakan model discovery learning, ya. Jadi tujuannya adalah melalui model discovery learning, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan tepat mengenai fungsi sosial teks prosedur dan manfaat yang bisa diambil dari teks resep sesuai dengan konteks penggunaannya pada teks yang terdapat pada link YouTube yang sudah Ustazah share di WA grup kelas Buya Hamka dengan teliti dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran. Melalui model discovery learning, peserta didik dapat menentukan dengan tepat mengenai struktur teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya dengan menjawab pertanyaan teks yang terdapat pada link YouTube juga yang sudah Ustazah share di grup kita. Lalu yang ketiga, melalui model discovery learning, peserta didik dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal dengan melakukan presentasi, yaitu membuat video dengan teliti dan percaya diri. Nah, 3 tujuan pembelajaran ini yang akan diharapkan mampu Ananda dapatkan setelah Ustazah menjelaskan materi dari prosedur teks yang melalui model discovery learning. Oke, kita lanjutkan. Next, we come to explaining our material. It is about procedure text. Kita masuk ke penjelasan yang pertama mengenai prosedur teks. But before it, tapi sebelum itu, Ustazah menampilkan sebuah gambar. Oh no, three pictures, ya. Silahkan Ananda cermati 3 gambar ini. Nah, I wanna ask you, kira-kira for picture number 1, ya, picture number 1, kira-kira itu gambar apa? Silakan dijawab. Gedel kentang. Gedel kentang. Oke, good. Next, untuk gambar kedua, apakah itu? TS. Oh, TS. Oke, bagus. Tadi ada yang mau jawab langsung pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Bagus ya. Oke, untuk gambar yang iya, Adra. Bagus. Oke, untuk gambar yang ketiga, kira-kira apa? Gambar apa itu? Komputer. Nah, komputer. Itu bahasa Inggris. Oke. Nah, pertanyaan Ustazah. Tadi udah ada tuh 2 gambar udah ada dalam bahasa Inggris. Pertama TS, tadi iced tea kata antum tadi ya. Lalu yang untuk gambar ketiga yaitu bahasa Inggris komputer, computer, ya. Lalu untuk gambar pertama apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Potatoes, ya, kentang, potatoes. Terus kalau pragedel apa? Iya, benar. Kok tahu ya? Hebat ya Ananda semua. Oke, bagus. Ya, hebat. Jadi, kalau bahasa Inggris pragedel kentang itu adalah potato patties. Nah, kenapa Ustazah tampilkan 3 gambar ini? 3 gambar ini adalah salah 3, ya, salah 3, bukanlah 1 ya, karena 3 gambar. Salah 3 dari judul teks prosedur yang bisa kita buat nantinya. Artinya apa? Untuk gambar pertama, antum bisa membuat judulnya yaitu
Bagaimana cara membuat pragedel kentang? Otomatis kalau pragedel kentang ini kembalinya ke food ya. It belongs to food. Artinya itu kembali ke makanan. Ya. Untuk gambar kedua, itu bisa dibuatkan teksnya yaitu bagaimana cara membuat teh es. Ya, berarti bahasa Inggrisnya adalah how to make iced tea. Dan bagaimana dengan gambar yang ketiga? Oke, untuk iced tea berarti drink. Kalau yang pragedel kentang adalah food, untuk iced tea drink. Untuk gambar yang ketiga, itu adalah bagaimana cara mengoperasikan komputer. Di situ ada hands juga ya, ada tangan. Nah, jadi mengoperasikan komputer. Jadi bahasa Inggrisnya how to make operate computer. Iya, operasi artinya mengoperasikan artinya ya. Oke, itu dia. Ustazah rasa udah bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Untuk slide yang kedua, ini adalah contoh teks dari prosedur. Ini Ustazah ambil salah satunya dari 3 gambar yang di awal tadi. Ini adalah apa tadi? Bahasa Inggrisnya benar ya? Potato patties. Artinya pragedel kentang. Nah ini dia. How to make potato patties. Bagaimana cara membuat pragedel kentang. Ya. Di sini ada teksnya. Untuk penjelasannya akan Ustazah sampaikan setelah Ustazah menjelaskan baik itu strukturnya, ciri kebahasaan, dan yang lain-lain. Jadi kita skip dulu yang bagian ini, nanti kita kembali lagi. Oke, next dulu. Bagian berikutnya. Oke. Masuk kita ke slide yang ketiga. The third slide. Ya. Di sini ada generic structure sama social function. Menurut antum, kita tuh kan udah banyak tuh belajar tentang beberapa teks. Ini sudah sering pula Ustazah tuliskan. Apa itu generic structure? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu apa itu generic structure? Kalau structure apa artinya? Struktur. Struktur, iya benar. Tepat sekali struktur. Kalau generik? Umum. Apa? Generik umum. Oke, Ustazah perbaiki. Generic structure itu adalah struktur yang ada atau bagian yang ada dari teks. Itu aja kita artikan ya. Di sini untuk prosedur teks ada berapa tuh? Kira-kira? 3. Oke, yang pertama. Iya benar ada 3. Yang pertama adalah aim or goal. Ya, Ananda bisa ya mengulangi ketika Ustazah menyebutkan bahasa Inggrisnya, bisa juga diulangi dalam hati. Artinya bisa. Apa? Ya, ketika ini keluar lagi nanti di pertemuan berikutnya Ananda sudah lancar aja bicaranya gitu. Tidak gugup lagi. Ya seperti itu. Oke, bagian yang kedua dari prosedur teks adalah ingredients or material. Lalu bagian ketiga adalah steps. Oke, pertanyaan Ustazah di antara yang 3 ini, adakah yang tahu apa artinya? Mulai dari aim atau goal, apa artinya? Kira-kira. Tujuan. Iya benar sekali. Masya Allah. Oh iya benar. Tepat ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Benar ya, artinya adalah tujuan. Ini bisa kita identifikasi, ya kita bisa temukan ini di judul teks tersebut. Apa teksnya tadi? Prosedur teks.
Procedure text. Ya, itu dia. Bisa kita lihat dari situ. Oh, ini judulnya. Oke. Lanjut, ingredients or materials. Kira-kira ini apa? Bahan-bahan dah. Oke, bahan-bahan. Masya Allah, Fikri JF aktif sekali ya. Iya. Iya, bahan-bahan. Ya. Ini bahan-bahan harus ada dalam struktur dari prosedur teks. Lalu yang ketiga adalah steps. Apa itu step? Langkah-langkah dah. Iya, langkah-langkah. Nanti dijelaskan dalam teks tersebut langkah-langkah untuk membuat apa tadi? Potato patties contohnya ya. Judulnya ada di atas itu, bagaimana cara membuat potato patties. Nah, itu kita sebut sebagai aim or goal. Ya, lalu di situ ada juga bahan-bahannya. Kira-kira sebelum Ustazah tampilkan teksnya, bisa nggak antum membayangkan apa bahan-bahannya? Kalau untuk membuat potato patties. Kentang, ya benar. Apa lagi? Apa? What? Ada nih. Oh ya, telur. Bahasa Inggris telur apa? Tepung enggak ya? Egg. Ya benar. Ada apa lagi? Flour. Garam. Apa? Garam. Ya, garam apa bahasa Inggrisnya? Salt. Salt. Yes, good, very good. Lanjut. Apa lagi kira-kira yang terbayang sama antum? Mana tahu orang tuanya buat kan? Sayuran. Vegetable. Apa vegetables? Ya, apa arti vegetables itu? Sayur. Sayur. Apa lagi? Penyedap rasa mungkin ya ditambahkan. Masako. Iya, masako. Onion. Oke, bagus. Udah Ustazah senang sekali. Karena Ustazah semuanya aktif ya. Ustazah senang sekali. Artinya Anda merespon ya dengan baik apa yang Ustazah sampaikan seperti itu. Terima kasih, syukran. Oke, next. Kita masuk ke steps lagi. Langkah-langkah untuk membuat pragedel kentang itu terbayang nggak sama antum gimana? Bayang. Bayang, coba. Oh, enggak. Najib enggak. Yang ada terbayang siapa tadi jawab? Coba, gimana cara membuatnya kira-kira? Dalam bahasa Indonesia aja. You can speak Indonesia. Pertamanya rebus kentangnya Leza sampai lunak. Oh iya ada. Oh, Masya Allah. Cuci Rebus dulu dah. kentang. Lalu apa lagi? Jadi tumbuk. Oke, wait. Kalau misalkan direbus dulu berarti kita nggak nyuci dulu, nggak dikupas dulu kentangnya. Iya. Berarti kentangnya kita cuci atau kita langsung kupas kulitnya, ya. Lalu setelah itu dicuci, setelah dikupas kulit, baru setelah itu direbus sampai lunak. Lalu apa lagi? Ditumbuk. Iya, setelah lunak direbus itu lalu ditumbuk, dibuat seperti ya pokoknya nggak seperti kentang yang utuh, agak lembut sedikit juga. Lalu apa lagi? Kasih telur. Kasih telur. Oke, lanjut apa lagi? Mas. Aduk. Campurkan bumbu-bumbu lainnya. Oh iya. Dimix dulu. Oh iya, pintar. Dimix ya. Artinya dicampur. Bumbu-bumbu yang tadi dicampur dengan kentang yang tadi. Baru terakhir digoreng. Oke, itu dia pintar. Iya, Frey. Oke, Fikri JF aktif sekali ya, Masya Allah. Oke, next kita masuk ke social function. Apakah ada yang tahu apa itu social function? Function apa artinya? Fungsi Fungsi. sosial. Ya, oke, fungsi sosial. Nah, di sini dijelaskannya, udah Ustazah buat, kalau untuk fungsi sosial dari teks prosedur adalah to explain how to make something procedurally, ya. Artinya apa? Menjelaskan bagaimana membuat sesuatu secara prosedur. Berarti kalau secara prosedur, secara apa itu? Secara sesuai berurutan. Iya, sesuai dengan urutan, sesuai dengan tata cara yang sudah ada
Nah, gunanya apa kira-kira? Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu tanpa berurutan, apa yang akan terjadi? Dia mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Iya. Iya benar Najib, Man. pintar. Tidak sesuai dengan hasil yang sesuai dengan keinginan. Bakalan kacau tidak? Ya. Ya, karena hasilnya tidak baik gitu. Jadi bagusnya kita menggunakan secara prosedur ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Next slide. Nah, ini dia. Language features, ya. Features kebahasaan atau ciri, ya sorry. Ciri kalau language artinya adalah kebahasaan. Bahasa. Nah, ciri kebahasaan dari prosedur teks itu di sini saya buatkan ada 3. Yang the first one is imperative, ya. Imperative itu artinya kebanyakan dari teks prosedur itu menggunakan kalimat-kalimat perintah atau kata-kata perintah. What is the example? Contohnya di sini ada 3. Don't let it soft. Artinya jangan biarkan itu lembut. Apakah itu jangan? Apakah itu kata perintah? Ya. Iya. Lalu yang kedua, add salt into the flour. Apakah itu kata perintah? Tambahkan garam ke dalam Tepung. kata Ya. perintah enggak? Iya, Iya Za. benar. Iya, Za. Ya. Lalu yang ketiga adalah enter the vegetable. Masukkan sayuran. Nah, seperti yang Antum bilang tadi. Iya, Za. Contohnya memasukkan sayuran. Perintah ya. Nah, itu dia ciri pertama. Ciri kebahasan pertama dari prosedur teks adalah imperatif. Menggunakan kalimat perintah atau kata perintah. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari prosedur teks. Dia menggunakan conjunction words. Words apa artinya? Kata. Iya benar, kata. Kalau konjang ada yang tahu nggak? Penghubung. Ngobong. Oh, Masya Allah, pintar. Kok Anda bisa tahu ya? Oh, apakah sebelumnya sudah belajar? Oh, pantesan. Karena Ustazah sudah berikan modul ya. Jadi kalau sudah diberikan modul, kalau dipelajari insya Allah Antum bisa. Ya. Oke, lanjut. Conjunction word tadi yang Antum bilang adalah kata penghubung. Benar sekali. Jadi ciri kebahasan yang kedua adalah menggunakan kata penghubung. Apa kata penghubung yang digunakan? Itu bisa first, artinya apa? Ini tahu nih. Pertama. Pertama. Second. Kedua. Then. Kemudian. Kemudian. Kemudian atau lalu atau berikutnya juga bisa itu. Finally. Terakhir. Terakhir. Nah, pertanyaan Ustazah, kira-kira selain 4 conjunction word ini ada lagi nggak yang lain yang Anda ketahui? Nah, Apa itu? bisa third. Oke, ketiga ya artinya. Next, ya next apa artinya? Selanjutnya. Iya benar sekali. Oke, very good my students. Oke, next. Ciri kebahasaan yang ketiga dari prosedur teks adalah menggunakan action verb. Ini pasti tahu juga. Verb apa artinya? Kata kerja, Za. Kata kerja. Kalau action apa artinya? Action, aksi. Aksi. Ya, Adra benar ya. Jangan ragu-ragu Adra. Yang untuk itu benar, nak. Oke. Aksi. Kita rubah bahasanya lebih bagus lagi yaitu tindakan. Nah, artinya apa? Di ciri kebahasaan prosedur teks, dia menggunakan kata kerja yang berupa tindakan. Apa contohnya? What is the example? Contohnya, fry. Fry apa artinya? Goreng. Goreng. Kalau mix? Campurkan. Campur. Kalau blend? Blender. Blender atau putar atau aduk. Dihancurkan. Wash? Mencuci, Za. Cuci. Memotong. Iya, dipotong. Oke, very good. Itu dia ya. Ada berapa ciri kebahasaan dari prosedur teks? 5. Ciri kebahasaan? Ada 3. 1, 3. Sama apa? Berarti Kedua? conjunction word. Oke, conjunction word. Ketiga?
Action verb. Oke. Ustazah rasa untuk bagian penjelasan mulai dari struktur, language feature, sama sosial, Ustazah jelaskan. I have explained to you. Okay, now we come back to the second slide. Ya, kita kembali ke slide yang kedua, yang tadi, seperti yang sudah sampaikan. Nah, ini dia contoh teksnya. Oke, kita lihat. Judulnya, How to make potato patties. Apa artinya tadi? Bagaimana cara membuat pregetil kentang? Iya, bagaimana cara membuat pregedel kentang? Di ciri kebahasaan ini disebut apa kira-kira? Di struktur maksud saja. Di generic struktur ini disebut apa bagiannya? Tata cara. Ayo, di bagian apa? Tujuan. Tujuan. Benar, bahasa Inggrisnya apa? Goal. Aim. Purpose. Goal or aims. Bagus. Lalu kita masuk ke ingredients. Ini termasuk bagian kedua dari prosedur teks? Ya. Ya. Apa ingredientsnya? 1/2 kilogram Salad. shallot artinya bawang merah. Ya. Lalu 8 yellow potatoes. 8 kentang yang warna kuning atau yang matang. Kentang ada nggak warnanya hijau? Enggak. Ada kentang berwarna hijau. Kalau dia belum matang, artinya belum belum matang ya, belum masak atau belum bisa dibuat sayur, itu warnanya warna hijau loh awalnya. Ya, boleh nanti di searching di Google. Ya. Oke, lanjut. Apalagi yang dibutuhkan bahan-bahannya? 2 eggs. Apa tadi eggs-nya Anda tahu nih? Garam. Telur. Iya, telur. Iya, benar. Lalu 1 cup vegetable oil. Minyak sayur, Zah. Minyak sayur. Nah, 1 TBSP salt. Apa itu TBSP? Oh ya, Anda belum tahu ya. TBSP ini artinya adalah tablespoon. Artinya sendok makan. 1 sendok makan garam. Iya. Iya, benar. Lalu materials atau tools atau alat yang digunakan. Peralatan. Bowl, apa arti bowl? Cambuang, Zah. Oke, dalam bahasa Minangnya cambuan. Kalau bahasa itunya Indonesianya apa? Mangkok. Iya benar. Lalu tablespoon. Sendok makan. Iya, sendok makan. Lalu frying pan. Wadah penggorengan. Wadah penggorengan atau panci penggorengan. Lalu knife. Pisau. Iya. Yes, good. Oke, masuk kita ke bagian step. Step apakah termasuk dari struktur? Masuk. Yes. Ya, masuk. Katanya di sini kita fokus ke warna hijau. Ada first, second, third, then, finally. Nah, itu bagian apa itu? Disebut apa mereka ini? Conjunction. Apa? Conjunction, Zah. Conjunction word. Iya, kata penting ya. Benar. Kalau first apa artinya? Pertama. Kan? Terus Second apa? kedua. Third? Ketiga. Then? Kemudian. Selanjutnya, kemudian. Benar ya. Finally? Terakhir. Oke, terakhir. Oke, good. Nah, ini dia yang hijau ini disebut sebagai conjunction words. Next, kita fokus ke tulisan yang merah. Fry, saut, mash, mix, heat, sama dip, and also cook. Ya.
fry yang Ustazah sebut barusan ini disebut apa nih? Di bagian apa ini pelajaran kita tadi? Action verb. Action verb. Iya, Action benar. Apa itu Ya. action verb? Tindakan. Apa tadi? Ya. Kata kerja yang berupa Tindakan. tindakan. Ya. Yuk, kayak apa artinya? Menggoreng. Menggoreng. Goreng. Goreng. Ingat ya, kalau tindakan langsung aja goreng, ya. Lalu yang ke berikutnya, saut apa artinya? Menumis dah, tumis. Oh iya, benar, tumis. Fikri JF, thank you Tumis. very much. Lalu yang mash apa artinya? Bu. Mas. Tumbuh. Numbuk. Tumbuk. Iya, benar sekali. Lalu mix apa artinya? Aduk. Campurkan. Aduk atau campurkan, benar ya. Lalu heat Masuk. Apa ya? Menambahkan. Panaskan dah. apa ya? Apa Lupa. ya? Masukkan. Menambahkan. Ada frying pan di sana. Dipanaskan. Ah iya benar, ada oil ya, oil, vegetable oil, panaskan. Lalu dip, apa arti dip? Beti untuk Enggak. Apa tuh, Zah? Tambahkan. Tambahkan, nih saya kasih ya. Aku. Iya benar sekali, iya benar-benar, celupkan, karena tuh ada egg, ada telur, ya celupkan. Lalu cook apa artinya? Itu easy peasy tuh. Apa itu? Itu so easy. masak. 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 Oke, memasak. Oke, good. Pasti. Nah, kira-kira nih dari yang antum sebenarnya benar ya, tanpa apa namanya sesuai sekali yang Anda sebut tadi. Artinya contoh-contoh langkah-langkah pembuatan dari potato patties sebelum Ustazah tampilkan teks ini Anda sudah paham, sudah bisa gitu merangkai atau mengurutkan langkah-langkahnya. Dari mana Anda tahu? Dari modul. Kan udah Ustazah Belajar, bagikan. Zah. Iya, karena belajar. Bagus ya. Good. Next slide. Kita masuk ke slide berikutnya. Apa itu? Nah, ini dia. Teksnya masih teks yang how to make potato patties. Nah, di sini kita ayo praktis langsung. Ananda sudah persiapkan alat tulis? Don. Dan? Ya, sudah. Oke. Yuk, Ustazah akan jelaskan dulu. Jadi pasang kuping, lihat ke Ustazah. Ya, fokus, masih tetap fokus ya. Di sini tugas kita yaitu menganalisa struktur frasa nominal untuk menyatakan benda-benda dalam bahan. Ya, di sini kita fokus menyatakan benda atau barang-barang atau bahan yang digunakan untuk membuat potato patties. Dengan berserta dengan jumlahnya berapa. Yuk kita analisis satu persatu. Ya. Oke. Kita mulai satu persatu. Kita bacakan. Bahan pertama adalah 1/2 kilogram shallot. Peel off the skin and slice. Itu yang pertama. Nah, di sini ada tabel ya, 1 2 3 4. 4 tables. Di tabel pertama itu ada amount or number. Artinya jumlah ya. Jumlah atau berat nominalnya berapa gitu. Lalu yang ke tabel Lalu yang kedua, tabel kedua ada kind. Artinya jenis. Nah, lalu yang ketiga think, artinya dia benar, benda, apa bahan ya. Kita lebih spesifikkan lagi bahan karena di sini prosedur teks. Lalu proses. Bagaimana prosesnya dari bahan itu? Kita mulai ya. Anda sudah buat tabelnya? Sudah. Oke, very good. Ya. Untuk yang pertama itu adalah contohnya 1/2 kilogram. Itu amount-nya. Lalu
Oke, kainnya berarti kosong, jenisnya berarti kosong. Lalu tingnya apa? Tingnya adalah shallot. Shallot itu artinya bawang merah. bawang merah. Ya, bagus. Lalu prosesnya apa? Berdasarkan teks. Prosesnya adalah peel off the skin and slice. Artinya kupas kulit dan iris atau irislah, diperkecil bentuknya. Ya, itu dia. Oke? Itu yang pertama, udah dapat kita menganalisis benda dan jumlah bendanya, lalu prosesnya ngapain dari benda itu. Sekarang, coba yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke slide kedua saja. Untuk tabelnya kan sudah Anda buat. Kita masuk aja ke slide kedua yang mungkin lebih jelas teksnya. Nah, ini dia. Silakan. Yang pertama tadi 1/2 kilogram shallot. Ya, amount-nya 1/2 kilogram. Thinknya adalah shallot. Lalu prosesnya adalah peel off the skin and slice. Itu dia. Lanjut yang kedua. Kira-kira apa? Lalu yang ketiga. Kira-kira apa? Yang keempat apa? Dan yang kelima apa? Silakan Ustazah kasih waktu 1 menit. Nanti kasih tunjuk ke Ustazah. Silakan. Ustazah kasih clue ya, biar lebih cepat juga kerjaan Anda. Di tabel itu jumlahnya, tadi tabel pertama jumlah, lalu bendanya atau bahannya apa, nama bahannya apa, lalu prosesnya diapain bahan itu maksudnya, proses. Bagi yang udah selesai, silakan takbir ya. Anda memiliki pesan WhatsApp dari WhatsApp. Udah? Bagi yang udah selesai, silakan takbir. Selesai 1. Nah, yang udah selesai 1, silakan takbir. Fikri Jaya udah selesai? Udah lah. Udah. Boleh disebutkan Fikri? Atau Hakim? Boleh, silakan. Egg yellow potatoes. Iya. Egg, amount-nya egg, di tabel amount adalah egg. Ya. Lalu di thing-nya? Potatoes. Yellow potatoes. Lalu di prosesnya apa? Peel of the skin. Ya, benar. Slice. Yes. Oke. Ustazah rasa cukup 1 saja. Ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Kita lanjut, slide berikutnya adalah menganalisa struktur klausa untuk menyatakan tindakan dalam pembuatan. How to make potato patties. Nah, di sini kita menganalisis, ya, menentukan tindakan. Ya, tindakan apa yang digunakan. Oke, untuk tindakannya ada di sini saya buat tabel juga. Cara menganalisisnya saya buatkan tabel, ada 4 tables. Yang pertama, tabel pertama ada conjunction, lalu actions, lalu ingredients, lalu place
atau waktu, time, place, tempat, time, waktu, manner artinya cara atau sama dengan proses yang tadi. Ya. Oke, untuk yang pertama yaitu di steps kita fokus ke step. Kalau di bagian ini kita fokus ke step. Karena kita menganalisa tindakan. Berarti kita fokus ke bagian step. Oke. Yang pertama, di step pertama kan ada fry. Fry slice shallots until it turn like brown. Artinya adalah goreng Sampai kecoklatan. bawang apa? Iya, goreng bawang merah yang sudah diiris sampai warnanya kecoklatan. Nah, bisa kita langsung buat masukkan ke tabel. Actionnya berarti fry, ya. Ingredientsnya apa? Bahannya apa? Bahannya adalah slice shallots, artinya bahan yangnya adalah bawang merah yang sudah diiris. Lalu mannernya apa? Prosesnya apa? Disuruhnya ngapain? Bawang merah tadi. Goreng sampai berwarna kecoklatan. Oke, itu dia. Oke, Ustazah mau kasih praktis lagi ke antum. Coba. Yang kedua, coba dibuat. Yang pertama udah Ustazah kasih contoh. Silakan. Kita balik ke slide kedua saja biar jelas teksnya. Oke, ini dia. Udah? Finish? 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 Oke, finish. Oke, kita masuk ke tabel yang tadi. Saya lanjutkan yang tabel yang tadi. Coba lihat tabel yang tadi lagi. Iya, ini dia. Coba, siapa yang mau mencoba menjawab? Yang kedua apa? Saud. Saud? Iya. Oke, Fikri JF. Hakim? Kalau ingredientsnya apa? Ingredients. Ilham? Ingredients slice potato. Najib? Slice Apa? potato. Iya. Slice potatoes. Lalu mannernya apa? Prosesnya apa? What is the process? Mash them. Until it turns Iya, until it turns soft. Sampai dia lembut. lembut. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kalian sudah berhasil. Oke. Selesai. Next slide. Cukup satu contoh saja. Satu contoh dari antum. Oke, kita masuk ke sini. Tugas berikutnya dari Ustazah adalah arrange the procedure text. Please arrange this procedure text how to make sandwich in good order. Artinya, susunlah prosedur atau urutkan, ya bisa juga, ya urutkan ke urutan yang benar. Ya, bagaimana untuk membuat sandwich. Di sini ada tuh yang saya tebalkan. Ada fourth, finally, then, and, second, first, third. Nah, itu bisa kita jadikan acuan. Ya, acuan untuk mengurutkannya menjadi susunan yang tepat, urutan yang tepat. Paham ya maksud pengerjaannya ya? Paham. Oke, paham. Oke, silakan Ustazah kasih waktu 1 menit lagi untuk menyusun, arrange the procedure text. Silakan. Come on, please. Salah satu danau atau selatan rupanya memiliki kisah misteri. Kemunculan sepasang ikan mas menjadi pertanda danau tersebut akan memakan tumbal. Berdasarkan versi cerita warga sekitar,
Jika sepasang ikan muncul secara berbarengan di tepian danau, para pencari ikan diminta untuk tidak menangkapnya. Sebab dipercaya sepasang ikan mas tersebut salah satu perwujudan lembut menembus serbu tersebut. Konon katanya, pernah ada kejadian sepasang ikan mas ini muncul, dan berapa lama kemudian balita tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Pemirsa, tanpa terasa, sudah 1 jam kisah viral menemani pemirsa. Oke, Ustazah rasa sudah cukup 1 menit. Yuk, kita urutkan. Kira-kira yang pertama apa? What is the first step? First, Apa? place a slice of bread on the plate. Oh, Masya Allah. First, place a slice of bread on the plate. Pertama, And the plate. pertama, apa? Letakkan irisan roti di atas piring. Iya, itu. Lalu yang kedua apa? What is the second step? Second, put the chili sauce. Iya, second, put the chili Second, put the sauce. chili- Artinya kedua, letakkan saus cabai atau saus. sambal di atas roti itu. Ya. Second, Oke, lalu yang ketiga. Third, add Iya. tomato. Third, artinya add tomatoes. Artinya tambahkan tomat, cheddar cheese, tahu ya? Keju cheddar. Keju cheddar, beef sausage, artinya Sausage. sosis sausage, daging, lalu Ya. fried egg, telur dadar. telur Telur goreng. Iya, oke. Lalu apa lagi kira-kira itunya? Langkah Then. berikutnya. And Then, then, oke, coba kita coba ya. Lalu put a slice of bread on the top. Lalu letakkan irisan roti di atasnya lagi. And dan cut into triangle shape. Lalu dan potong menjadi bentuk segitiga. Tiga. Jadi awalnya rotinya segi 4 ya, lalu dipotong tengahnya menjadi segitiga. Lalu apa Tiga. lagi stepnya? tiga. What is the next step? Yang fourth. Fourth, Yang fourth. add chili fourth. sauce. Iya, benar juga. Yang keempat, tambahkan saus sambal. Iya. Ada lagi? Yang mana lagi kira-kira? Step, the last step ini. Garnish with ketumbar Oh iya. dan seledri. Garnish itu artinya hias, ya. With cucumber and celery. Dengan cucumber tahu? Ketumbar. Yang Tahu. untuk merendahkan tensi. Apa itu? Mentimun. Iya benar. And celery. Celery adalah seledri, ya. Finally, serve it. Terakhir, hidangkan itu. Finished. Mari kita buktikan apakah benar yang Anda buat. Yuk kita lihat. Coba perlihatkan ke Ustazah mana yang sudah Anda buat. Tampilkan ke kameranya. Ada? Halo? Udah? Bentar Reza. Oke. Kita lanjut saja. Di bagian slide berikutnya kita lihat benar nggak yang Anda buat. Nah, ini dia. Yeay. Benar ya. Yang buat order atau susunan seperti ini benar, correct. Correct order. Ya. Tepuk tangan dulu bagi yang benar dan say alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okay, that's all. I think that's all our material. And I have explained to you about our material procedure text. It's enough. And then Ustazah I want you to make practice or exercise
buat latihan. Ustazah sudah lampirkan juga di LKPD-nya atau di modulnya. Di bagian belakangnya ada berbentuk latihan. Silahkan dikerjakan di rumah. Ya, kita kumpulkan insya Allah di hari Senin ketika pengambilan modul yang baru. Paham tuh? Pahim, Nam. Okay, do you understand, boys? You understand, Sabah? Yes. Okay, thank you. Oke, takbir dulu untuk kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, good. Okay, students. But before I close our material, our meeting, I wanna Hakim, ya. Hakim, berapa jenis atau bagian dari prosedur teks? Ada berapa tadi bagiannya? Maksudnya Generic structure-nya ada berapa tadi? Bagian-bagian prosedur teks ada berapa? Oke, Ada can tiga. you say it? What is it? Yang pertama goal atau tujuan. Yes, good. The second one? Kedua ingredients or Yes. material. Yes, very good. And the last one? Yang terakhir steps atau langkah-langkah, Zah. Ya, benar. Give applause for Hakim. Come on. Okay. I think that's all our meeting for today. Thank you very much for coming and joining in our meeting. Yes. And if I have mistaken, sorry. I am sorry. And I will say Alhamdulillah. But before... Okay, but before we close our material, our meeting, let's pray together. Ayo kita berdoa. Please Ilham to lead the praying. Come on. Sesudah belajar bila kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Thank you Ilham for leading your friends in praying. And sorry for my mistake, and see you the next meeting, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.